Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pagi ini kita akan masuk ayat yang ke-81 dari surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillahi wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun. Allah berfirman, farihal mukhallafuna bimaq'adihim, orang-orang yang mukhallaf, yang tertinggal. Jadi khalafa maksudnya di belakang, yakni tertinggal. Mukhallafun berarti orang-orang yang tertinggal di belakang. Fariha merasa gembira, bimaq'adihim dengan tinggalnya mereka bersama orang-orang yang sudah ada. Khilafa Rasulillah, ya, di belakang Rasulullah SAW. Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang tertinggal ini tidak suka dengan jihad, mengeluarkan harta mereka maupun mengorbankan jiwa mereka di jalan Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, la tanfiru fil har, janganlah kamu berangkat atau keluar berperang fil har, dalam kondisi panas atau musim panas. Qul naru jahannam ashaddu harran, katakan api neraka itu, api jahannam itu jauh lebih panas. Lau kanu yafqahun, andai saja mereka mengetahuinya. Jadi kita sekali lagi diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala perihal sifat-sifat atau perangai orang-orang munafik. Ketika ayat-ayat ini turun pada tahun ke-9 Hijriah, saat perang Tabuk dikomandangkan oleh Rasulullah SAW, maka orang-orang munafik itu sebagian besarnya tidak berangkat menuju Tabuk. Sebagian di antara mereka minta izin kepada Nabi, sebagian tidak. Minta izin untuk legislasi atau formalitas saja. Jadi sebagian besar orang-orang munafik ini tinggal di Madinah bersama dengan kaum perempuan, karena kaum perempuan nggak ikut ya, tidak diwajibkan. Dan juga kaum lelaki yang dapat uzur maupun orang-orang cacat dan orang-orang yang tua renta yang tinggal di Madinah. Nah, orang-orang yang tinggal ini Allah menyebut farihal mukhallafuna bimaq'adihim. Mereka merasa gembira atau senang tinggal di Madinah, tidak ikut bersama Rasul. Ini tabiat orang-orang munafik yang tidak suka taat kepada Rasul, karena Rasul memerintahkan supaya lelaki berangkat ke medan Tabuk kecuali yang Rasul izinkan. Jadi sifat orang-orang munafik yang muncul pada ayat ini adalah merasa senang atau gembira mereka tidak mentaati Nabi, tidak taat kepada Rasulullah SAW. Di dalam tafsir As-Sabuni di sini dikatakan, farihal munafiquna alladzina takhallafu an Rasulillahi fi ghazwati Tabuk biqu'udihim ba'da khuruji Rasul mukhalafatan lahu hina saru aqamu. Orang-orang munafik itu merasa senang atau gembira karena mereka orang-orang yang tertinggal atau ditinggalkan oleh Nabi pada saat perang Tabuk, tidak ikut keluar bersama Nabi sebagai sebuah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, di mana beliau bangkit dan berangkat menuju medan Tabuk. Orang-orang munafik ada juga yang mengulur-ulur waktu. Jadi ada yang memang berniat tidak ikut, ada yang mencari-cari alasan dengan cara mengulur-ulur waktu, ada juga yang minta izin kepada Nabi sebagai formalitas, karena pasti Nabi mengizinkan kalau ada alasan. Seperti kisah sebulan lalu kita sampaikan di forum ini, ada tokoh yang menyampaikan kepada Nabi bahwa aku tidak akan tahan kalau pergi ke Tabuk itu ketemu Bani Asfar, tidak tahan kalau ketemu perempuan-perempuan Bani Asfar. Jadi sebagaimana yang engkau ketahui, Rasulullah juga tahu, maka minta orang ini izin untuk tidak ikut perang.
Jadi takut terpengaruh kalau berjumpa dengan perempuan-perempuan dari Bani Asfar. Ya orang tahu sendiri kalau perempuan Eropa gitu. Kalau kita kan perempuan di sini kalau nggak hitam sawo mateng lah. Jadi bukan berkulit putih atau tinggi semampai, hidungnya mancung. Kalau di sini kan hidungnya pesek. Ya. Itu antara lain yang pernah kita sampaikan sebulan yang lalu di sini. Jadi Rasulullah SAW orang yang memberikan kemudahan. Jadi biasanya kalau ada alasan-alasan seperti itu diizinkan oleh Nabi. Tapi Allah kan membongkar hati mereka, memberitahu kepada kita apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi alasan saja itu minta izin kepada Nabi. Ya Nabi mengizinkan karena memang ada alasan. Lalu tabiat munafik yang kedua di sini Allah sampaikan wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka tidak suka berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan harta mereka maupun jiwa mereka. Di dalam kitab tafsir di sini katakan wa karihul khuruj ilal jihadi isaran li rahati wa khafi itlafin nafs wal mal. Mereka tidak suka keluar menuju medan jihad. Mereka lebih mengutamakan lirrohati, lebih mengutamakan ya ketenangan atau kesenangan. Wa khaufi itlafin nafsil wal mal, dan mereka takut dengan kehilangan nyawa dan harta. Lamma fi qulubihim minal kufri wan nifaq. Karena dalam hati mereka ada kekafiran dan sifat munafik. Jadi sifat munafik itu sama dengan sifat kafir. Itu takut hilangnya nyawa dan hilangnya harta. Dan beda dengan sifat orang mukmin. Ketika Allah dan Rasulnya memerintah untuk mengorbankan harta maupun nyawa, mereka gembira, jadi senang. Ya, seperti ajakan jihad itu kan mengorbankan harta dan juga nyawa, itu senang begitu ada ajakan ataupun seruan jihad. Namun orang munafik tidak suka dengan seruan itu, berarti mereka takut dengan hilangnya nyawa dan takut dengan hilangnya harta. Ini perbedaan sifat munafik dengan sifat orang mukmin yang paling nyata di dalam ayat ini. Jadi kalau ada di antara kita begitu ada seruan Allah dan Rasulnya untuk mengorbankan sesuatu yang kita miliki dan kita merasa berat, nah hati-hati. Jadi bisa jadi itu benih-benih sifat munafik muncul di dalam diri kita. Nah kalau sudah muncul, bukan tidak mungkin makin besar dan makin banyak. Kemudian wa qalu la tanfiru fil har. Mereka orang-orang munafik itu berkata kepada yang lain untuk memprovokasi atau menggembosi. La tanfiru fil har, janganlah kamu pergi keluar menuju medan perang fil har, di musim panas. Maksudnya pada saat itu perang Tabuk yang jatuh pada musim panas. Jadi kalimat ini menunjukkan salah satu alasan mereka mengapa mereka enggan pergi menuju medan Tabuk, antara lain karena beratnya perjalanan. Sehingga disebut pasukan menuju medan Tabuk itu kan Jaisyul Usrah. Jaisyul Usrah. Jadi prajurit yang kesusahan. Itu terkenal dalam kitab sirah atau tarikh. Istilah Jaisyul Usrah, yaitu prajurit atau tentara yang kesulitan. Berangkatnya aja udah susah gitu. Apalagi di sana berjumpa dengan musuh, begitu juga pulangnya sama dengan berangkatnya susah. Jadi bukan medan perang sembarangan karena jauh jaraknya dari Madinah. Ini termasuk medan peperangan terjauh yang dilalui pada zaman Nabi. Yang lainnya kan perang Badar dekat situ, antara Makkah dan Madinah aja perang itu. Paling jauh setelah Fathu Makkah, perang Taif dan Hunain. Tapi kan tidak bisa dibandingkan dengan jauhnya jarak menuju wilayah Syam, jauh lebih lagi. Jadi lebih jauh lagi dibandingkan Taif atau Hunain, perang Hunain. Ini perang yang paling jauh di zaman Nabi, keluar dari wilayah ibu kota. Perang terjauh, perang terbanyak prajuritnya, berarti logistiknya harus dipersiapkan secara matang, dan perang di musim panas. Jadi kalau orang boleh milih, ya orang senang musim dingin lah perang itu. Tapi ini Rasulullah SAW, karena perintah Allah, perang di musim panas. Jadi Allah yang maha mengetahui hikmahnya, dan mungkin untuk menunjukkan siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Nah, orang-orang munafik itulah yang menggembosi para sahabat Nabi dengan mengatakan la tanfiru fil har. Janganlah kamu berangkat ke medan perang di musim panas. Sementara Nabi memerintahkan berangkat pada saat itu juga. Ini mereka memerintahkan sebaliknya dari seruan Nabi. Jadi ini orang yang selalu menyelisihi Nabi. Nabi A mengatakan A,
Mereka mengatakan B. Maka kata Allah kepada Nabi dalam ayat ini, qul naru jahannama asyaddu harran. Katakan, maksudnya katakan ya Muhammad kepada mereka, naru jahannama asyaddu harran. Api neraka jahanam itu jauh lebih panas. Lau kanu yafqahun, kalau saja mereka faham. Jadi orang yang mengerti hakikat, bukan ma'rifat lagi ini, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan berjihad pada saat musim panas, pada perang Tabuk, sesungguhnya orang-orang yang mentaati Nabi dan Rasul, Nabi dan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah upaya mencari ridhonya, menghindari dari azab neraka yang Allah sediakan kepada orang kafir dan munafik. Tapi orang munafik malah menyeru jangan berangkat. Berarti mereka lah yang mengundang azab, lebih suka masuk ke neraka yang Allah sudah siapkan. Mereka menghindari panasnya hanya selama beberapa minggu di jalan, pulang pergi taruhlah 2 bulan, mereka hindari, tapi panasnya azab jahanam tidak mereka hindari. Maka Allah menyebut lau kanu yafqahun, andai saja mereka faham. Jadi ada pepatah bahasa Arab, kal muhtajir minar ramda bin nar, seperti orang yang berlindung dari panas teriknya matahari, tapi di saat yang sama dia menyalakan api unggun. Jadi orang-orang munafik itu punya tabiat begitu, ingin menghindari panasnya matahari, tapi ternyata mereka mengundang api yang lebih dahsyat yang disediakan Allah bagi mereka. Di mana akal mereka kan gitu? Maka di sini tepat gambarannya Allah nyatakan lau kanu yafqahun, andai saja mereka faham. Jadi itu bodohnya orang-orang munafik. Kalimat qul naru jahannam asyaddu harran di sini ditafsirkan qul lahum ya Muhammad, katakan kepada mereka ya Muhammad, naru jahannam allati tusiruna ilaiha bitasaqulikum anil jihad asyaddu harran mimma tahdharun minal harri wal mahud minal harril mahud. Jadi api jahanam itu yang mereka akan lalui atau akan dimasukkan Allah kepada api itu nanti karena mereka merasa berat ya, untuk pergi berjihad, itu asyaddu harran, jauh lebih panas dari peringatan mereka untuk tidak pergi berperang hanya menghindar teriknya matahari. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Murdawai juz 2 ada kalimat Rasulullah SAW bersabda, naru bani adam yunqiduna biha juz'un min sab'ina juz'an. Apinya manusia, apinya Bani Adam, apinya manusia maksudnya di dunia yang biasa dinyalakan oleh kita, itu hanya 1/70 dari 70 dari neraka jahanam. Jadi kita bisa bayangkan api di dunia yang paling panas itu hanya 1/70-nya. Ini sabda Nabi. Dalam hadis lain dikatakan neraka itu apinya oleh Allah dulu disiapkan 1000 tahun sampai nyalanya merah. Setelah itu dilanjutkan 1000 tahun lagi sampai nyalanya putih. Setelah itu ditambah 1000 tahun lagi sampai nyalanya hitam. Dan api neraka itu berwarna hitam. Jadi tidak sama seperti dunia. Kalau kita bikin api unggun, itu kan 5 menit juga jadi kan gitu. Ini neraka Allah siapkan 1000 tahun. Tambah lagi 1000 tahun. Tambah lagi 1000 tahun. Hanya untuk apa? Untuk mendapatkan panas yang sangat. Kalau kita pernah lihat atau saksikan pandai besi, bagaimana mereka mempersiapkan tanur untuk pemanasan nanti logam-logam yang akan dicairkan, itu kan perlu waktu. Begitu dipanaskan kan nggak langsung logam-logam yang dikumpulkan itu dimasukkan di dalam tanur, tapi tunggu sampai warna apinya itu memutih atau biru keputihan, bukan merah. Jadi merah itu baru dinyalakan. Perlu waktu. Nah neraka itu Allah siapkan begitu. Jadi 1000 tahun warnanya merah, 1000 tahun lagi warnanya putih, 1000 tahun lagi warnanya hitam. Jadi jangan bayangkan api neraka itu warnanya merah menyala, tapi hitam, gelap gulita. Jadi kalau orang masuk di dalamnya nggak kelihatan apa-apa. Sama dengan asapnya, sama dengan warnanya jadi gelap, tidak ada sinar. Jangan bayangkan di neraka itu ada sinar. Karena Allah dari nyatakan apinya saja berwarna, Rasul nyatakan apinya saja berwarna hitam. Ya, belum asapnya. Jadi bisa dibayangkan lah
berat ya. Dan gambaran azab neraka itu selalu dengan api. Innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nara. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, akan kami masukkan ke dalam neraka. Yakni nara, ke dalam api kan gitu terjemahannya. Tapi dalam banyak terjemahan Quran di situ pasti neraka, nar itu terjemahannya, bukan api. Jadi identik antara nar itu dengan neraka. Karena api itu melambangkan azab di situ. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, itu lanjutan ayat tadi. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, Allah ganti yang baru. Liyadzukul azab, supaya mereka merasakan azab. Jadi itu tabiatnya api, menghanguskan, menghancurkan, membinasakan atau mematikan. Sementara air itu menghidupkan. Kalau kita lihat gambaran surga, Allah selalu nyatakan jannatin tahta ya. Jadi yaitu air yang mengalir di bawah surga, sungai-sungai di surga. Ini gambaran yang selalu Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Boleh dikatakan tidak ada ayat tentang surga itu yang di dalamnya mengandung kata nar, tapi air biasanya atau sungai. Tapi begitu neraka, ada gambaran tentang air, tapi airnya air panas. Buahnya buah zakum. Bukan air yang menyejukkan. Jadi tidak ada yang adem-adem, itu nggak ada. Yang melegakan atau yang menyenangkan, sama sekali tidak ada. Jadi airnya itu air yang panas, yang biasanya orang hindari. Nah ini kalimat qul naru jahannama asyaddu harran. Jadi cara berpikir orang munafik itu ya seperti itu. Imam Az-Zamakhsyari di dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf, di sini dikutip oleh Imam As-Sabuni, hadza istijahala lahum. Ini adalah kebodohan orang-orang munafik. Kebodohan yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Li'anna man tasawwana min masyaqqati sa'atin fa waqa'a bidzalika tasawwana fi masyaqqatil abad. Karena mereka dianggap bodoh itu, kata Imam Az-Zamakhsyari, karena mereka adalah orang yang tasawwana min masyaqqati sa'ah, menjaga diri dari kesulitan yang cuma 1 jam atau sesaat. Fa waqa'a bidzalika tasawwana fi masyaqqatil abad. Tapi di waktu yang bersamaan mereka terjerumus atau menjerumuskan dirinya, tidak bisa menjaga diri dalam kesulitan yang sifatnya abadi. Jadi sama seperti pepatah Arab tadi itu, kal muhtajir minar ramdha binnar, seperti orang yang berlindung dari teriknya matahari, tapi di saat yang bersamaan dia menyalakan api unggun. Ini sama aja bohong. Nah ini bodohnya orang munafik. Laukanu yafqahun, yaitu laukanu yafhamuna lanafaru ma'ar rasuli fil har. Seandainya mereka ngerti, pasti mereka berangkat bersama Nabi, walaupun di musim yang panas. Tapi yang terjadi mereka menghindar. Musim panas menjadi dalih, minta izin kepada Nabi supaya mereka tidak berangkat atau terlambat berangkat. Karena sebagian munafik ada yang minta izin kepada Nabi, terlambat berangkat karena panen nih, besok lusa nih mau panen kurma, tanggung kalau berangkat sekarang, nggak ada yang urus, nanti pulang ya sudah kering semua. Itu dari ayat ke-81. Kemudian Allah lanjutkan, falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Maka hendaknya mereka menyedikitkan tertawa dan memperbanyak menangis, jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Jadi orang munafik itu seharusnya mereka, karena telah menyalahi perintah Allah dan Nabi-Nya, dan tahu akibat yang akan nanti mereka tanggung, yaitu neraka, siksa dari Allah, maka seharusnya mereka itu menyedikitkan tertawa dan memperbanyak menangis sebagai ekspresi orang yang tertimpa musibah di masa depan. Tapi sebaliknya tabiat orang munafik itu justru banyak tertawa, mentertawakan orang-orang mukmin, meledek, mempermainkan, mengolok-olok, bahkan juga menghina. Dan jika kita kaum mukmin tertimpa musibah, mereka merasa senang. Itu tabiat lain yang pernah kita singgung, tabiat orang munafik. Jadi kalau orang mengetahui masa depan kita, bahwa di depan kita ini setelah kematian ada hari akan mempertanggungjawabkan semua yang kita pernah perbuat di dunia, maka seharusnya kita menyedikitkan tertawa. Karena kita belum tentu mendapatkan kesenangan di hari akhir. Tidak ada yang bisa memastikan, khususnya kita.
bahwa kita akan mendapatkan kesenangan di hari akhir. Oleh karena itu seharusnya kita banyak menangis, beristighfar, menyesali diri. Karena orang yang tertawa atau senang ya tidak khawatir tentang masa depannya, kan gitu. Kalau dia khawatir tentang masa depannya, tidak mungkin dia tertawa. Pasti dia akan banyak berpikir, merenungkan, menangis dan menyesali atas waktu-waktu yang telah lewat, yang dia lalui begitu saja tanpa ada perbuatan baik yang dilakukannya. Jadi ayat ini memang sambungan dari ayat sebelumnya. Falyadhaku qalilan waliyabku katsiran. Dalam hadis kalimat ini juga ada dalam hadis Nabi. Jadi falyadhaku qalilan waliyabku katsiran. Dalam hadis Nabi diutarakan perintah Nabi kepada kita supaya kita menyedikitkan tertawa, memperbanyak menangis. Jangan seperti orang-orang munafik yang memperbanyak tertawa, menyedikitkan menangis. Menangis di sini maksudnya bukan melo, bukan gitu. Tapi dia khawatir terhadap masa depannya. Khawatir kalau Allah murka kepadanya dan dapat azab. Dia menyesali diri. Menyedikitkan tertawa, karena tertawa berarti kesenangan atas sesuatu yang terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi firman-Nya. Fa ir raja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'dzanuka lil khuruj faqul lan takhruju ma'i abadan wa lan tuqatilu ma'i aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marratin faq'udu ma'al khalifin. Jadi Allah di sini menyatakan fa ir raja'akallahu ila ta'ifatin minhum, dan apabila Allah mengembalikan engkau Muhammad, di sini kata ganti kepada Rasulullah SAW, raja'aka. Jadi fa ir raja'akallahu, dan apabila Allah mengembalikan engkau Muhammad, maksudnya kembali dari medan Tabuk, kembali dari perang Tabuk ke Madinah, ila ta'ifatin minhum, yakni berkumpul lagi dengan kelompok di antara mereka orang munafik itu tadi. Karena di Madinah ada orang munafik lagi yang sengaja, ada yang minta izin kepada Nabi untuk tidak berangkat, dan orang-orang munafik banyak juga yang tidak minta izin berangkat kepada Nabi. Mereka tinggal di Madinah. Begitu Rasul kembali dari medan Tabuk, ini makna ayatnya. Ketika Allah mengembalikan Rasul ke Madinah dan di sana berjumpa dengan kelompok munafik lagi, ila ta'ifatin minhum fasta'dzanuka lil khuruj, maka di antara kelompok orang munafik yang di Madinah itu juga minta izin kepada Nabi untuk khuruj. Bukan khurujnya jamaah tabligh, bukan. Di sini khuruj maksudnya minta menyertai Nabi untuk perang selain perang Tabuk. Jadi mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau perang Tabuk kemarin kan dia minta izin. Mereka minta izin kepada Nabi untuk tidak berangkat. Maka ketika ada perang lainnya setelah perang Tabuk, itu maksudnya atau maknanya, maka mereka minta izin ikut dengan Nabi. Itu maksudnya. Khuruj di sini adalah ikut perang. Fasta'dzanuka lil khuruj. Jadi Allah yang Maha mengetahui mengapa dalam ayat sebelumnya digunakan kata nafar, la tanfiru, sementara di dalam kalimat ini digunakan kata khuruj. Padahal maknanya dalam bahasa Indonesia sama aja, keluar pergi berperang. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Arabnya, an-nafar itu, kalimat nafar itu konotasinya memang keluar untuk pergi berperang, sementara khuruj itu umum. Mau pergi perang bisa, mau pergi apa saja bisa kalau khuruj. Kalimat infiru khifafan wasiqalan, itu kan kalimat infiru dari kalimat nafar, keluarlah kalian pergi berperang, khifafan wasiqalan dalam keadaan plong ya, ataupun berat, merasa ringan atau merasa berat. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslim pada saat itu. Kalimat nafar digunakan. Maka kalimat khuruj ini sesuatu yang sifatnya umum. Jadi Allah yang Maha bijaksana memilih kata ini. Karena konotasinya memang orang munafik yang mengatakan, bisa jadi dia nggak berangkat perang. Jadi tidak ditujukan untuk perang. Nah, mereka minta izin kepada Nabi untuk ikut dalam peperangan lainnya. Maka kata Allah, faqul lan takhruju ma'iya abada. Katakan ya Muhammad kepada mereka, lan takhruju ma'iya abada. Kamu tidak boleh, sama sekali tidak boleh pergi bersamaku selamanya. Walan tuqatilu ma'iya aduwa, dan tidak boleh memerangi musuhku bersamaku selamanya.
Jadi ini perintah Allah kepada Nabi, khusus untuk orang munafik. Kalau diketahui kemunafikannya, maka jangan dilibatkan dalam peperangan, dalam jihad fi sabilillah. Ini salah satu uslub yang di masa Khulafaur Rasyidin, ya. Banyak di antara mereka yang jika dikenal ada orang munafik terlibat di dalam ketentaraan untuk berperang, maka ditolak. Karena ini berbahaya. Jadi salah satu syarat dalam keprajuritan tidak boleh ada sifat munafik. Kalau itu muncul, itu berbahaya. Jadi bisa menggembosi pasukan, bisa menghancurkan. Sebagaimana ucapan di antara mereka itu, kita akan berjumpa dengan Bani Asfar, sementara kita biasa berperang dengan kabilah-kabilah Arab. Yang kita perangi ini Bani Asfar, jumlahnya ratusan ribu. Mereka sudah berabad-abad terlatih tentaranya, hidup di kamp-kamp militer. Sementara kita ini kalau perang kan tinggal diseru, kumpul, berangkat kan. Jadi mereka menggembosi kaum muslim bahwa yang dihadapi ini bukan pasukan sembarangan, ini menjatuhkan mental. Jadi penggembosan ini menjatuhkan mental. Ini biasa yang dilontarkan oleh orang munafik. Kemudian innakum raditum bil qu'udi. Sungguhnya mereka itu ridho atau rela untuk tinggal bersama orang-orang yang ada di kota Madinah. Awwal marrah, ketika pertama kali, maksudnya ketika perang Tabuk. Lalu yang kedua ketiganya itu permintaan mereka ikut bersama Nabi dalam peperangan yang lain dengan kalimat fasta'dzanuka lil khuruj. Yang awal marrahnya itu perang Tabuk. Maka kata Allah, faq'udu ma'al khalifin. Tinggallah kalian dengan orang-orang yang memang tinggal, yaitu orang-orang munafik lainnya di kota Madinah. Dalam kitab tafsir ini makna kalimat fasta'dzanuka lil khuruj dikatakan talabul khuruj ma'aka li ghazwatin ukhra. Mereka minta ikut keluar bersama Nabi pada peperangan yang lainnya selain perang Tabuk. Maka kata Allah, faqul lan takhruju ma'ya abadan. Di sini tafsirkan qul lahum lan takhruju ma'i lil jihadi abadan. Kamu jangan ikut pergi bersama-sama saya selamanya untuk jihad, kata Nabi kepada mereka. Ini adalah hukuman, balasan. Ini balasan yang merugikan mereka karena jihad itu pahalanya besar. Kalau mereka kembali dalam keadaan selamat, mereka dapat pahala yang besar dan dapat ghanimah. Dan jika mereka syahid sebagai syuhada, pahalanya jauh lebih besar lagi. Begitu dilarang oleh Nabi ikut, itu kan sama saja dengan kita istilahnya dihalang-halangi atau dihambat, dirintangi untuk dapat sesuatu yang lebih mulia. Jadi kehormatan. Ini kerugian. Jadi kerugian besar. Bagi orang munafik mungkin merasa senang, tapi bagi kita itu sama saja dengan sebuah kemuliaan atau kehormatan yang bisa kita raih dengan gampang, lalu Rasul malah melarang kita untuk mendapatkannya. Ini hukuman. Jadi hukuman. Kalimat lan takhruju ma'ya abadan, ini hukuman. Kalimat lan takhruju ma'ya abadan kemudian walan tuqatilu ma'ya abadan menunjukkan dua perkara. Lan takhruju, bisa saja Nabi keluar menuju medan perang dan tidak berperang dengan musuh. Sementara lan tuqatilu di sini maknanya berperang dengan musuh. Artinya, jangan libatkan orang-orang munafik itu dalam operasi militer apapun, baik berjumpa dengan musuh atau tidak. Semua operasi militer termasuk persiapan-persiapan militer. Jadi bagaimana tidak hebat prajurit muslim kalau kita menegasikan sifat-sifat munafik dalam rekrutmen. Hanya orang-orang yang takwa, yang berani, yang mencari syahadah, orang-orang yang cerdas. Karena orang cerdas itu yang bisa mempersiapkan masa depannya, bukan orang-orang yang bodoh. Dan itulah yang ditakuti, sumber daya seperti ini yang ditakuti oleh musuh yang kafir, yang mereka pemahamannya hanya di dunia saja, tidak sampai alam akhirat. Yang dihadapi ini prajurit muslim yang begitu pemahamannya. Kemudian innakum raditum bil qu'ud awwal marrah. Ay qa'adtum anil khuruji ma'i awwal marrah. yakni kalian tinggal tidak pergi keluar bersamaku pada saat pertama kali, yaitu perang Tabuk ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW.
hina lam takhruju ila Tabuk, ketika mereka tidak keluar menuju Tabuk. Maka faq'udu ma'al khalifin. Di sini ditafsirkan faq'udu mutakhallafina 'anil ghazwi minan nisa wasibyan. Maka tinggallah kalian bersama orang-orang yang memang tertinggal atau ditinggal dari medan perang, seperti para perempuan dan juga anak-anak. Jadi mereka disejajarkan dengan perempuan. Ini pada masa jahiliyah, kalau ada orang disamakan karakternya, seorang lelaki disamakan karakternya dengan anak-anak atau kaum perempuan atau orang-orang tua, itu penghinaan. Karena patriotisme, keberanian itu kemuliaan pada zaman itu. Jadi kalau lelaki nggak mau perang, alah, itu cemen istilahnya. Nah, itu sifat-sifat munafik. Begitu Allah perintahkan mereka, setelah dilarang, kemudian Allah memerintahkan mereka untuk perbuatan yang tidak diinginkan. Jadi ketika Nabi mengatakan, kalian tidak bisa lagi ikut denganku untuk pergi berperang, sama sekali. Untuk keluar denganku, sama sekali. Jadi kalimat lan takhruju ma'iyya abadan itu maknanya bisa saja Nabi melakukan safar atau urusan apa. Tapi kalimat lan tuqatilu bisa terjadi itu pergi untuk menuju ke medan perang. Jadi mereka tidak boleh dilibatkan, tidak boleh menyertai Nabi SAW ketika keluar kota Madinah. Ini orang-orang munafik, karena sangat membahayakan. Nah, setelah Rasul melarang, kemudian diperintahkan mereka itu faq'udu ma'al khalifin. Tinggal aja lah kalian di sini kan, di kota Madinah ini bersama kaum perempuan dan anak-anak, walaupun di sini dalam ayat nggak ada ya, ma'an nisa wasibyan kan gitu, nggak ada kalimat itu. Ma'asyuyuh nggak ada. Tapi maknanya ya orang yang tinggal di Madinah yang tidak ikut perang Tabuk itu ya cuma kaum perempuan, anak-anak, orang-orang yang tua renta, orang cacat, orang yang diberi uzur oleh Nabi. Itu berarti bukan kemuliaan. Seperti kita masuk ke ruangan, kalau kita bapak-bapak yang baru datang mohon harap duduk di depan, kursi depan gitu. Karena acara akan segera dimulai, itu kan kehormatan. Tapi ini bapak-bapak yang baru datang di luar forum. Itu kan penghinaan. Jadi seakan-akan begitulah faq'udu ma'al khalifin. Karena makna khalifin itu ya orang yang di belakang, orang yang tidak ikut. Kalimat khalifin saja udah maknanya bukan orang yang ada di depan. Jadi bukan ada soft paling mulia. Ini tentang sifat-sifat yang digambarkan oleh Allah pada ayat 81 sampai 83. Kemudian pada ayat berikutnya ini pernah kita singgung minggu yang lalu. Pada ayat 84 Allah berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah kamu mensolatkan salah seorang di antara mereka yang mati. yakni dari kalangan munafik maksudnya yang mati. Ini perintah Allah kepada Nabi. Wala taqum ala qabrihi. Yang kedua, wala taqum ala qabri, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Karena mereka orang munafik itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka telah mati dan mereka dalam keadaan fasik. Mereka itu orang-orang fasik. Jadi kalimat ini perintah, kalimat larangan, kalimat larangan yang maknanya la tusalli ya Muhammad ala ahadim min haula'il munafiqina idza mata. Ini yang ditafsirkan oleh Imam As-Subuni. Janganlah engkau ya Muhammad menyolatkan salah seorang pun di antara orang-orang munafik itu jika mereka mati. Li'anna sholataka rahmatun. Karena sholat itu adalah rahmat. Wa hum laisu ahlan lirrahmati. Sementara mereka itu bukanlah orang yang disediakan bagi mereka rahmat, melainkan laknat, orang-orang munafik itu. Bagaimana mungkin orang munafik yang disetarakan oleh Allah dengan orang kafir lalu mati, sementara karena setara maka sama dengan orang-orang kafir, itu boleh didoakan, padahal ada larangan untuk mendoakan orang kafir yang sudah mati. Jadi di sini keselarasan antara larangan mendoakan orang kafir yang sudah mati dengan orang munafik yang sudah mati. Yang pertama, Rasul di sabab nuzulnya pernah saya sampaikan minggu lalu. Jadi seperti yang Imam Bukhari riwayatkan dalam hadis yang cukup panjang yang terkenal di situ riwayat Imam Bukhari.
bahwa ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, anaknya Abdullah yang bernama Humam waktu itu datang kepada Nabi minta supaya Nabi menyerahkan gamisnya, karena ini wasiatnya dari bapaknya, wasiat Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau nanti mati kafani saya dengan kafan Rasulullah dan solati saya oleh Rasulullah imamnya. Itu wasiatnya kepada anaknya. Nah, bapaknya mati, tokoh munafik itu. Bapaknya ini ingin berbakti dan datang kepada Nabi minta gamisnya Nabi, dikasih oleh Nabi. Lalu kemudian minta juga supaya sholat jenazah imamnya Nabi. Ya, Nabi akan mengimaminya. Lalu kemudian Umar yang ada di situ menghadang antara Nabi dan jenazah itu, menghadang. Lalu kemudian bertanya kepada Nabi. Ini ada beberapa versi kalimatnya dalam berbagai hadis. Ada yang meriwayatkan, apakah engkau mau mensolatkan orang yang memusuhi Allah? Lalu Umar menjabarkan bahwa orang ini telah mengatakan ini, orang ini telah berbuat ini di tempat ini pada saat ini. Dijabarkan detil. Kata Nabi, minggir Umar. Sungguhnya aku telah diberi pilihan dan aku telah memilih salah satu. Pilihannya itu ayat yang kita sudah singgung minggu lalu. Astaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Engkau minta ampun, mintakan ampun, atau engkau tidak mintakan ampun, fala yaghfir lahum. Allah tidak, fala yaghfirullahu lahum. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Tetap Allah tidak mengampuni mereka. Kata Nabi, aku diberi pilihan. Astaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Ada dua. Saya pilih, kan gitu. Lalu kemudian kalimat dalam ayat itu kan, walaupun 70 kali kalian mintakan ampun, kata Nabi, seandainya aku mintakan ampun lebih dari 70 kali, aku akan lakukan. Kemudian kan jadi sabab nuzul ayat ini. Sabab nuzul ayat ini yang memberitahu kepada Rasul bahwa sejak saat itu Rasulullah dilarang untuk mensolat jenazahkan orang munafik. Jadi sejak peristiwa itu Rasul tidak pernah mensolat jenazahkan orang munafik. Karena itu dalam berbagai hadis lain juga ada riwayat, jika Nabi bertakziah mengunjungi setelah peristiwa ini kaum muslim yang meninggal di Madinah, maka beliau selalu bertanya kepada orang-orang terdekatnya itu, bagaimana orang ini? Orang ini baik, maka Nabi mensolat jenazahkan. Tapi kalau ada informasi bahwa orang ini begini-begini, buruk sifatnya atau sifat munafiknya muncul, maka Nabi mengatakan kepada keluarganya, uruslah jenazah kalian oleh kalian. Nabi tidak mensolat jenazah, hanya bertakziah saja. Jadi membesarkan keluarga yang ditinggalkan, menyemangatinya. Ini karena Allah memerintahkan kepada Nabi, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Perintah Allah kepada Nabi supaya tidak mensolat jenazah. Hukum ini juga menjadi perdebatan di antara para fuqaha. Karena hukum jenazah itu hukum asalnya fardu kifayah. Fardu kifayah untuk diurus, disolati, dikafani kan gitu, sampai dikuburkannya. Lalu bagaimana kalau tidak ada orang yang mensolat jenazahi dia karena dia munafik? Maka sebagian ulama mengatakan yang wajib adalah ahli atau kerabatnya, keluarganya. Kalau tidak ada kerabatnya, maka imam atau negara harus ada petugas khusus yang ditunjuknya. Jadi jangan menelantarkannya. Walaupun para ulama, orang-orang yang soleh enggan, tidak mau mensolat jenazahkan. Karena kalau tidak disolat jenazahkan sama sekali, dosa semuanya kan gitu. Termasuk dosa orang-orang yang soleh yang tidak mau mensolat jenazah. Ini dari segi muru'ah orang-orang yang soleh. Para ulama, orang-orang yang berilmu, kalau mengetahui ada orang yang buruk perangainya, maka lebih baik dia tidak mensolat jenazah. Buruk artinya munafik. Perintah yang kedua adalah wala taqum ala qabrihi. Janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Maksudnya adalah berdoa. Berdiri di sini bukan cuma berdiri lalu hormat, bukan. Maksudnya berdiri di sini mendoakan, memintakan ampun bagi si mayit. Sebagaimana doa-doa yang ada dalam sholat jenazah atau doa lainnya, versi lain, supaya Allah meringankan azab. Karena mayit ketika kita berdiri di kubur baru dimakamkan, dia sudah siap ditanya oleh Allah nanti. Dan kita mendoakan mayit supaya mengokohkan dirinya untuk siap
menjawab pertanyaan, mempertanggungjawabkan apa yang Allah tanyakan. Makna wala taqum ala qabrihi di sini diartikan wala taqfu ala qabrihi lid-dafni aw liz-ziyarati wad-du'a. Maka jangan juga kamu berhenti di atas kuburnya, termasuk maknanya di sini mengkafaninya, berziarah dan mendoakan. Ini penafsiran As-Sabuni. Jadi kalimat la taqum ala qabrihi itu kalau jenazahnya munafik, biar keluarganya aja. Jadi urusan mengkafani, memandikan, sampai menyolatkan, menguburkannya biar keluarganya. Ini tabiat para ulama jika diketahui ada orang munafik meninggal. Kemudian mengenai hukum apakah haram atau makruh. Nah, ini perdebatan di kalangan fuqaha. Kalimat la di sini nahi, ya. Wala tusalli ala hadin dan seterusnya itu. Ini kalimat nahi, larangan. Itu larangan kan bisa istilahnya haram atau makruh. Ini yang jadi perdebatan. Yang pasti bagi Nabi itu diharamkan. Karena kalimatnya la tusalli ditujukan kepada Nabi dari Allah. La tusalli, sementara khitab kepada Nabi itu sama dengan khitab kepada umatnya, kan gitu yang jadi perdebatan kemudian. Lalu bagi umatnya bagaimana? Apakah sama-sama haram atau makruh? Kalau haram nggak ada yang nyolatin dong. Nah, itu yang jadi perdebatan di kalangan fuqaha. Lalu kalimat wala taqum ala qabrihi ini karena memang keutamaannya. Jadi kalau kita bertakziah atau berziarah kepada ahli musibah, yaitu ada yang meninggal dan keluarganya berarti terkena musibah, itu pahalanya besar kita bertakziah itu. Ikut mensolat jenazahkan saja dalam hadis Nabi dikatakan dengan kalimat qiratun, 1 qirat pahalanya. Kalau ikut sampai menyaksikan penguburannya dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, yang dimaksud kirot itu apa? Kirot itu kan timbangan dalam bentuk timbangan perak atau emas. Jadi ini satuan timbangan. Maka kata Nabi 1 kirotnya itu yang paling kecil itu seberat gunung Uhud. Maksudnya pahala orang yang mensolat jenazahkan itu beratnya kalau ditimbang sekali sholat itu 1 gunung Uhud. Jadi berarti kan nggak ringan gitu, berat. Kalau ikut menyaksikan penguburannya 2 qirat. Jadi harusnya berlomba-lomba. Ini menunjukkan keutamaan kita bertakziah atau pahala ziarah untuk orang yang terkena musibah kematian. Kemudian wa matu wa hum fasiqun, mereka mati, yakni orang munafik itu mati, wa hum fasiqun dan mereka orang yang fasik, yaitu keluar dari ketaatan terhadap Allah. Itu definisi fasik. Di sini kalimat wa matu ditafsirkan wa matu wa hum ala nifaqihim. Mereka mati dan mereka dalam keadaan nifaq. Kharijuna minal Islam. Jadi sama saja mereka telah keluar dari Islam. Mutamarriduna fil isyan. Mereka sewenang-wenang dalam kemaksiatan. Nuzilat fi Ibni Salul. Ini diturunkan terkait dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Yang minggu lalu kita sudah sampaikan sebab nuzulnya. Ayat berikutnya, wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu ay yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Allah menyatakan di sini wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum. Janganlah engkau merasa takjub dengan banyaknya harta maupun banyaknya keturunan mereka. Ini orang-orang munafik. Innama yuridullahu ay yu'adzibahum biha fid dunya. Karena sesungguhnya Allah menghendaki mengazab mereka dengan harta dan keturunannya itu di dunia. Wa tazhaqu anfusuhum dan hilangnya nyawa mereka. Wa hum kafirun dan mereka adalah orang-orang kafir. Ini juga informasi dari Allah karena berapa banyak di antara kita yang merasa takjub atau ada lontaran pertanyaan. Saya sering membaca di di media sosial, banyaknya orang munafik atau orang fasik itu yang kaya sementara yang mukmin yang soleh itu miskin-miskin. Wa auladuhum, lalu yang mensupport mereka, yang berkoalisi dengan mereka, yang membackup mereka itu banyak juga. Bukan cuma keluarga, pejabat, kenalan, segala macam. Sementara yang miskin-miskin itu biasanya terisolir, sendirian, nggak ada yang backing. Maka di sini Allah memperingatkan kepada kita, jangan kita merasa takjub dengan kehebatan yang mereka miliki dari sisi harta, dari sisi relasi atau jaringan, dari segi keluarganya yang kuat, keturunan yang banyak, atau familinya yang sangat besar. Karena justru dengan apa yang mereka miliki itu
Allah akan mengazab dengan caranya sendiri. Allah akan mengazab di situ. Di sini ditafsirkan la tastahsinu ma an'amana bihi 'alaihim minal amwali wal aulad. Jangan menganggap bagus apa yang kami berikan kepada mereka berupa harta dan juga keturunan. Itu justru bukan kebaikan bagi mereka, bahkan bertambah menjadi dosa. Ini yang disebut istilah istidraj. Kita sudah pernah singgung dalam surat Ali Imran apa An-Nisa. Waktu dulu kita singgung istilah istidraj. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Di sini diterjemahkan atau ditafsirkan la yuridullahu bihim al khair. Allah tidak menghendaki dengan harta dan banyaknya keturunan itu kebaikan. Innama yuridu ayyu'adzibahum biha fid dunya bil masaibi wan nuqbat. Sungguhnya Allah menghendaki dengan harta dan keturunan-keturunan mereka itu azab dunia dengan berbagai musibah dan juga bencana. Kita bisa memahaminya bahwa itu berarti akan menambah beban pertanyaan nanti di hari akhir atas harta yang banyak yang dimiliki daripada seorang mukmin yang miskin. Kan kalau ditanya dari mana harta yang didapat orang miskin, kan bisa menjawab harta apa? Oh, nggak ada. Sementara orang kaya dia harus jawab dari mana. Di dunia dia bisa mengelabui dengan laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN itu, yang menjadi kewajiban pegawai negeri sekarang. Kan saya pegawai negeri sekarang ASN itu tiap tahun harus, khususnya pejabat eselon 3 ke atas, itu harus ngelaporin dia punya rumah berapa, di mana, berapa luasnya, kendaraan berapa, segala macam, berapa miliar totalnya, kan itu ada itu. Walaupun cuma formalitas karena nggak pernah dicek. Ya kalau ada orang mau pilkada wajib juga, pejabat parpol wajib. Itu laporan harta kekayaan itu sekarang menjadi kewajiban. Selain untuk menjadi pundi-pundi pajak nanti. Tapi di situ orang bisa perbandingan tahun lalu sekian, tahun sekarang kok drastis, dari mana gajinya cuma segitu. Orang itu bisa berdalil, oh dapat warisan, bapaknya baru meninggal. Oke lah, terima. Tapi kalau nggak ada alasannya, tiba-tiba sekian miliar, orang bisa nanya. Itu semua cuma formalitas. Biasanya yang ditaruh itu cuma nilai paling tinggi itu cuma sepertiganya atau seperempatnya. Harta yang sesungguhnya lebih banyak berlipat-lipat. Atau sengaja dia yang mengatasnamakan dia saja, padahal banyak yang tidak mengatasnamakan dia, mengatasnamakan anaknya yang masih bayi sudah punya harta atas nama dia. Kadang-kadang orang dekat kerabatnya yang miskin itu cuma catut nama aja untuk mengelabui. Jadi mengelabui bahwa dia hanya punya hartanya segini padahal banyak. Atau dia simpan di luar negeri. Biasanya laporan harta kekayaan pejabat itu yang ada di dalam negeri. Yang di luar negeri kan nggak terdeteksi. Perusahaan-perusahaan cangkang yang di luar itu dia mungkin miliaran dolar atau jutaan dolar nggak dimasukin. Padahal itu hartanya lebih banyak di luar disimpan. Nah itu kan berat pertanyaannya nanti di akhirat. Itu maksudnya bahwa justru harta kekayaan itu menjadi musibah nanti, termasuk relasi ataupun anak-anaknya. Di sini dikatakan karena ada kalimat al-amwal dan aulad. Jadi wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum. Nah, innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha itu menunjukkan bahwa Allah akan mempertanyakan hartanya, Allah juga akan mempertanyakan tentang keturunan-keturunannya. Maksudnya anak-anaknya. Karena menjadi beban dia anaknya. Anakmu dikemanakan? Anakmu yang itu kamu tidak akui, padahal selingkuhannya banyak. Ngakunya istrinya 1, anaknya sudah 10, belum yang lain. Kumpulkan bisa puluhan. Nanti di hari akhir itu akan dipertanggungjawabkan. Allah akan tanya itu semuanya. Di dunia saja sebagian orang akan menanyakan, di dunia ini anaknya bertanya kepada bapaknya, kenapa nggak diaku? Sampai tes DNA segala macam. Banyak kasus seperti itu. Jadi yang istri sirinya tidak diaku, apalagi dicerai, tapi sudah punya anak, nggak diakuin anaknya. Kasus-kasus semacam itu di dunia begitu, tapi di akhirat nanti tidak akan dapat berbohong lagi. Dia harus siap mempertanggungjawabkan. Itu jadi beban dia di akhirat atas kebohongannya itu. Kalau nggak punya anak kan ringan aja, nggak punya apa yang ditanya kan?
Maka Allah di sini tepat dengan menyatakan inna ma yuridullahu ayyu'adzibahum biha. Bihanya kembali kepada al-aulad dan al-amwal. Apa yang dimilikinya di dunia itu. Wa tazhaqu anfusuhum, dan melayang nyawa mereka. Maksudnya wa tazhaqu anfusuhum di sini takhruju arwahahum wa yamutu 'alal kufri. Jadi ruh mereka sudah keluar dan mati dalam kondisi kafir. Munsyagilina bitamattu' bil amwal wal aulad anin nadri wa tadabbur fil awaqib. Dan mereka merasa berat atas kenikmatan yang didapat berupa harta dan anak-anaknya di dunia tadi, karena semuanya akan ditanya di akhirat. Kalimat munsyagilin di sini berarti mereka akan disibukkan nanti di akhirat dengan pertanyaan seputar hartanya itu, atas kenikmatan yang didapatnya itu. Jadi jangan dikira para miliarder atau jutawan atau triliuner itu mendapat kehormatan di hari akhir nanti. Justru paling lama nanti hisabnya. Jadi orang lain udah selesai duluan, dia masih dihisab. Makin banyak hartanya, makin panjang lah daftar hisabnya. Kalau kita cuma punya harta 10 juta kan cuma selembar aja kita bisa tulis kan gitu, buat apa dari mana. Tapi begitu harta kita 1 triliun kan nggak mungkin selembar. Dari mananya dan untuk apanya itu nggak mungkin, dan itu semua akan ditanya. Jadi kekayaan itu belum tentu menjadi kesenangan di hari akhir, bisa jadi bencana kecuali orang-orang yang beriman. Nah ini juga menunjukkan bahwa kalimat la tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum, kita tidak menganggap mulia orang yang berharta, kita tidak menganggap mulia orang yang keturunannya banyak, karena sesuai dengan Allah nyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Kita anggap mulia orang-orang yang takwa kepada Allah. Kita sangat menghargai, sangat respect, sangat menghormati dan memuliakan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi nggak ada di situ mau turunan Nabi atau bukan kan? Kalau turunan Nabi kemudian maksiat. Kalau keturunan orang kafir tapi dia mukmin, karena banyak sahabat Nabi yang dulunya bapaknya kafir. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, anaknya orang yang beriman. Abdullah bin Abdullah, anaknya orang yang beriman, padahal bapaknya tokoh munafik. Kalau melihat kemunafikannya, mungkin orang akan menganggap keturunannya semua udah dicoret lah, di blacklist semua tuh. Sama kayak di sini KTP PKI ada turunan kan gitu. Ada mereknya dulu, zaman Orde Baru juga masih ada, sekarang udah dihapus. Nah ini Islam memandang begitu. Jadi jangan kita memandang juga bertentangan dengan pandangan Allah dan Rasulnya terhadap harta dan juga keturunan. Kemudian ayat berikutnya, wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi ista'dzanaka ulul tawli minhum wa qalu dzarna nakum ma'al qa'idin. Dan apabila diturunkan sebuah surat agar supaya mereka itu, orang-orang munafik itu, diperintahkan beriman kepada Allah, berjihad bersama Rasul, maka ista'dzanaka ulut tawli minhum, sebagian di antara mereka yang memiliki kesanggupan, keleluasaan, minta izin kepadamu, kepada Rasul. Wa qalu, lalu mereka mengatakan, dzarna nakum ma'al qaidin, biarkan kami bersama orang-orang yang tinggal di Madinah, nggak ikut perang. Kata Allah, radu bi ayyakunu ma'al khawalif wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Itu ayat berikutnya. Mereka merasa ridho atau merasa senang, yakunu ma'al khawalif, tinggal bersama-sama orang yang tertinggal, khawalif, ya ma'al qaidin tadi. Wa tubi'a ala qulubihim, kata Allah, maka dicap, ya, dikunci hati-hati mereka itu, fahum la yafqahun, bahwa mereka orang yang tidak ngerti, tidak faham. Jadi ini sekali lagi gambaran orang-orang munafik ketika ada surat, maksudnya surat di situ ayat Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Baik maknanya surat di situ kalamullah Al-Qur'an maupun wahyu berupa sabda Nabi. Karena sabda Nabi juga adalah wahyu. Tentang apa maknanya surat di sini? Tentang perintah dan larangan. Jika ada perintah Allah dan Rasulnya untuk berbuat sesuatu, maka biasanya mereka minta izin, minta toleransi. Di sini dikatakan surat atau perintah itu maknanya an aminu billah, perintah untuk iman kepada Allah dan perintah untuk jihad bersama Nabi. Jadi konteksnya perang Tabuk. Iman kepada Allah, bahwa Allah akan menolong orang-orang beriman.
Allah tidak akan melalaikan orang-orang beriman. Allah tidak membiarkan atau menelantarkan urusan orang-orang beriman. Jadi la yudhi'u amral mu'minin. Allah tidak akan menelantarkan, membiarkan urusan orang-orang beriman. Pasti Allah akan kelola dan akan tolong siapa saja di antara mereka yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Maka orang munafik ini kan tidak beriman dengan pilar tadi. Lalu mereka mengatakan kita akan menghadapi pasukan yang besar. Kalah kita ini, bisa dijepit di antara gunung, dihancurkan. Itu perkataan orang munafik. Sementara Allah menyatakan dalam ayat-ayat lain tentang pertolongannya kepada orang beriman. Kewajiban, hakkan. Ya. Jadi kewajiban Allah atas orang beriman untuk menolong. Jadi hakkan 'alallahi nasrul mu'minin. Itu kan ayat. Kewajiban Allah untuk menolong orang-orang beriman. Maka kalau ada lontaran perkataan kalimat yang menunjukkan dia tidak yakin bahwa Allah menolong mereka yang beriman, itu berarti ragu. Maka di sini Allah perintahkan an aminu billah. Kemudian wajahidu ma'a rasulih, perintah berjihad kepada Allah bersama Rasul sallallahu dalam perang Tabuk. Mereka menghindar. Jadi mereka lebih suka kalau berperang kepada pasukan lain, yakni kabilah-kabilah Arab. Jangan melawan pasukan Romawi. Berperang di daerah yang dekat, bukan daerah yang jauh. Berperang di musim yang sejuk, bukan di musim yang panas. Jadi cari-cari alasan aja. Maka kalimat ista'dzannaka ulul tauli minhum menunjukkan itu di antara orang munafik itu yang punya kesanggupan, mereka sanggup, bisa beriman itu gampang. Ikut bersama Nabi juga gampang, nggak ada halangannya. Tapi mereka mencari alasan. Jadi ista'dzannaka, minta izin kepada Nabi untuk tidak ikut. Lalu mengatakan dzarna nakum ma'al qaidin, biarkan kami beserta orang-orang yang tinggal. Jadi alasannya menjaga keluarga lah, alasannya menjaga kebun kurmanya lah. Itu memang ada kalimat itu. Di kebun kurma kita sedang mau panen, siapa yang menjaga? Beri waktu, nanti kita bisa nyusul. Karena ke Tabuk itu perlu waktu beberapa minggu, bisa nyusul. Nggak ada yang jaga keluarga. Padahal Rasul sudah mengangkat seorang pengganti Nabi yang akan mengelola penduduk Madinah. Nabi juga mengangkat khusus untuk keluarganya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib nggak ikut dalam perang Tabuk karena diperintahkan Nabi untuk menjaga ahlul bait, keluarga Nabi. Orang-orang seperti ini yang punya tanggung jawab itu nggak usah khawatir gitu. Tapi mereka berdalih keluarga kita nggak ada yang jaga, macam-macam lah alasannya. Kemudian radu bi ayyakunu ma'al khalif. Mereka merasa ridho, berarti merasa senang, artinya nggak suka berjihad. Senang dengan orang-orang yang khalif, ya. Orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang sengaja ditinggalkan karena ada alasan atau uzur, kecuali orang-orang munafik. Di sini ditafsirkan radu bi ayyakunu ma'an nisa wal marda wal 'azzah alladzina takhallafu fil buyut. Mereka merasa senang atau ridho tinggal bersama kaum perempuan, orang-orang sakit, orang-orang yang lemah atau cacat, yang mereka memang tinggal di dalam rumah-rumah. Karena musim panas, ngapain di luar rumah? Di Madinah aja di dalam rumah. Ya kaum perempuan, anak-anak itu umumnya kehidupannya memang banyak di rumah. Orang-orang tua itu nggak ada nongkrong-nongkrong di luar main gaple, nggak ada. Jadi di dalam rumah kebanyakan dalam kehidupan masyarakat Muslim itu orang-orang yang dari kalangan perempuan, anak-anak dan juga orang-orang tua, orang sudah sepuh. Ya ngapain di luar kan gitu. Kalau orang sekarang kan nampaknya pagi-pagi keluar olahraga. Kemudian Allah nyatakan wa tubi'a ala qulubihim. Kalimat tubi'a di sini sama dengan khatama 'alaiha. Khatam artinya menstempel, mencap. Ya. Tubi'a artinya mengunci. Hati mereka sudah dikunci, digembok. Ya, khatama artinya disegel, dicap. Ya, kayak PLN tuh kan ada segelnya tuh. Siapa yang buka segel terkena peraturan ini denda sekian-sekian kan, itu cuma nakut-nakutin aja. Maka maksud tubi'a ala qulubihim, Allah sudah segel hatinya orang munafik itu, nggak bisa dibuka lagi. Kalau sudah munafiknya terlalu nggak bisa dibuka lagi. Apa yang di dalam hati mereka? Jadi dalam hati mereka kita dapat tafsirnya dalam surah Al-Baqarah kan, atau dalam ayat sebelumnya kita singgung. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada marad, ada sakit, penyakit.
Yang kata Abdullah bin Mas'ud itu syak tafsirnya. Menurut Abdullah bin Abbas itu an-nifaq. Menurut Ikrimah itu ar-riya. Ya. Riya sifat munafik, syak juga sifat munafik i'tiqadi yang bisa menjerumuskan pelaku munafik dalam kekufuran. Semua penafsiran itu benar. Jadi dalam hati mereka itu sifat-sifat riya, hasud, iri, dengki, sombong, semua ada, kemudian oleh Allah dikunci, klek, nggak bisa keluar lagi tuh. Berarti ada terus di dalam dirinya itu rasa hasud, nggak suka menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabih, mencari-cari berhilah di dalam hukum, cari-cari yang ringan, bukan yang susah, bukan yang kuat dalilnya, tapi cari yang istilahnya yang gampang, yang masuk, yang bisa menjustifikasi perbuatannya. Itu sifat-sifat orang munafik. Semua dibenamkan oleh Allah, lalu Allah kunci. Itu kalimat makna dari tubi'a ala qulubihim. Penyakit itu sudah Allah kunci. Jadi berat, ini penyakit berat. Fahum la yafqahun. Dan mereka itu tidak ngerti yang begini, nggak paham. Jadi ini penyakit berat semua. Mengapa? Karena sifat munafik itu sifat yang menghancurkan masyarakat dan peradaban. Sifat yang membinasakan dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Kebohongan, kalau ngomong bohong, kalau janji dilanggar, diberi amanah, berkhianat, berselisih, dia zalim kepada pihak lainnya. Sifat-sifat munafik. Sombong, kiber, riya, yang tidak pernah diobati, tidak pernah ada upaya pengobatannya, dan orang juga nggak peduli urusan pengobatannya. Jadi bayangkanlah kita sudah keluarkan triliunan, ratusan triliun untuk COVID ini selama 2 tahun, tetapi tidak pernah mengeluarkan sepeser pun untuk membasmi penyakit kemunafikan, mempersiapkan dokter anti munafik, spesialis kemunafikan, spesialis riya, spesialis hasud, spesialis sombong, spesialis iri dengki. Nggak ada, rumah sakitnya nggak ada, pelajaran kontennya nggak ada, dan vaksinnya nggak disiapin, seret jadi orang mukmin langsung, gratis. Jadi padahal ini penyakitnya berat, karena akan menelantarkan dia di akhirat ini, masukkan ke dalam azab, itu kan berat. Sementara dunia ini ingin sehat dari penyakit fisik. Padahal kita ingin sehat juga, urusan ada dalam hati kita, benak kita. Bagaimana kita ikhlas, ya, bersih kita iman kepada Allah, nggak ada ragu. Hati kita ini sehat. Nah, jadi merasa senang dengan senangnya orang-orang mukmin, merasa sedih dengan kesedihan orang-orang mukmin, seperti satu tubuh. Jadi kalau kita senang melihat orang lain susah, ya, ini orang munafik. Jadi kalau sudah begini nih, ya, walaupun secara fisik makmur, secara fisik tercukupi, maka selama ada penyakit di dalam hati mereka, tidak akan bahagia di dunia apalagi di akhirat. Jadi ini bahayanya penyakit munafik. Allah sudah memberitahu kepada kita diagnosisnya, ciri-cirinya, bagaimana mengobatinya. Nggak perlu ke dokter, nggak perlu vaksin, ya, baca aja Quran semuanya, kalau ada basmi sendiri kan. Kemudian gratis. Gratis. Selamat dunia dan akhirat. Tapi sayangnya orang lupa, ya. Jadi dengan penyakit begini nih. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan ada faedah dan dapat manfaat, khususnya berkat dari Allah atas kajian dari ayat 81 sampai ayat 87.